menghancurkan permainan. Dalang di balik layar. Nyonya Su membaca buku darah itu berulang kali. Wajahnya menunjukkan kebingungan. Li Longlin, mengapa kamu tidak mengeluarkan buku darah itu dan menyerahkannya kepada Kaisar untuk membuktikan bahwa kamu tidak bersalah? Tanyanya dengan nada cemas. Li Longlin menggelengkan kepala, senyum pahit menghiasi wajahnya. Aku kenal siapa ayahku. Aku sangat mengenal karakter ayahku. Dengan kecurigaan dan kekeras kepalaannya, akankah dia benar-benar mempercayaiku? Jawabnya, suaranya penuh keraguan. Dia juga tahu siapa Kaisar Wu. Keluarga Su adalah penjaga setia Daxia, menjaga perbatasan utara selama beberapa generasi. Betapa banyak jiwa setia yang terkubur di tempat lain, tetapi mereka masih cemburu dan ditekan oleh Kaisar Wu. Nyonya Su mengerti situasi di pengadilan. Pegawai negeri menyukai uang, sementara perwira militer menghargai hidup mereka. Kaisar Wu pun enggan mengangkat pangeran, kecuali pangeran ke-9 Li Longlin yang dianggap tidak berguna dan tidak mendapat dukungan dari para bangsawan. Para bawahan lainnya diam-diam mendukung pangeran lain, berpotensi merebut tahta dari 9 naga. Pengadilan penuh dengan kekacauan, faksi-faksi saling bertengkar, dan keluhan masyarakat semakin banyak, sementara mereka berada dalam kesulitan. Hari ini, tentara keluarga Su telah hancur, perbatasan utara hilang, dan tentara barbar melaju ke selatan seolah tidak ada yang mampu menghentikan mereka. Negara Daxia berada dalam bahaya besar. Kaisar Wu pun harus mengambil tindakan drastis untuk meredam kemarahan rakyat dan menekan istana. Jelas, Li Longlin, pangeran yang dianggap tidak berguna, adalah kandidat terbaik untuk dijadikan kambing hitam. Namun, apakah cukup hanya membunuh Li Longlin? Nyonya Su merasakan ketakutan yang mendalam. Begitu dia berpikir tentang kemungkinan keluarga Su menjadi korban berikutnya, sekujur tubuhnya menggigil, dan ia hampir tidak bisa berdiri. Dia menatap Li Longlin dalam-dalam, menyadari bahwa meskipun pihak berwenang bingung, Li Longlin jelas berada di tengah pusaran situasi ini, melihat keseluruhan dengan jelas dan tidak gegabah menyerahkan buku darahnya. Li Longlin bukanlah pangeran yang sia-sia seperti rumor yang beredar, batinnya. Namun, Nyonya Su tahu, saat ini bukanlah waktu untuk menghela nafas. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara memecahkan situasi ini? Nyonya Su merenung, tetapi pikirannya terasa terjebak dalam kabut tanpa petunjuk. Li Longlin kemudian berbicara, keluarga Su dan saya sekarang seperti belalang di tali yang sama. Kami berdua makmur dan menderita. Saya punya cara untuk menemukan dalang di balik layar dan menyelamatkan keluarga Su dari bencana. Nyonya Su terkejut, apa yang bisa aku lakukan? Li Longlin tersenyum dan berkata, nikahkan Su Fengling denganku. Hah? Nyonya Su curiga tidak mendengar dengan benar. Apa? Nikahkan Su Fengling denganku? Ulangnya. Suaranya penuh kemarahan. Semua orang bilang kamu sia-sia. Dari sudut pandangku, kamu tidak sia-sia, kamu pada dasarnya orang gila. Keputusanku, menikahi cucuku denganmu, seorang pecundang? Silakan bermimpi. Li Longlin mengerutkan bibirnya. Cucu perempuanmu yang berharga hanyalah seekor harimau betina. Jika bukan untuk tujuan memecahkan situasi, bagaimana kamu, sang pangeran, akan peduli padanya? Nyonya Su semakin marah, itu hanya omong kosong. Namun, Li Longlin tidak membiarkannya selesai. Dia melontarkan kejutan, dalang di balik layar ada di antara 8 saudara laki-lakiku. Nyonya Su bingung. Apa katamu? 8? Apakah ada pengkhianat di antara para pangeran? Bagaimana ini mungkin? Mereka semua adalah kerabat Kaisar. Mengapa mereka mengkhianati negara dan mengkhianati Daxia? Tanya Nyonya Su, tidak percaya. Li Longlin menjawab, bukankah aku juga kerabat Kaisar? Aku bisa dianggap sebagai pengkhianat, tapi bisakah, bukan 8 saudara laki-lakiku? Dia menjelaskan bahwa keberadaan pasukan keluarga Su adalah rahasia militer tertinggi. Kecuali beberapa menteri di istana, hanya beberapa pangeran yang tahu. Nyonya Su terkejut, kalau begitu katakan padaku, pangeran mana yang paling mencurigakan? Li Longlin menggelengkan kepalanya. Untuk saat ini, belum jelas. Tapi aku bisa menebak apa yang ingin dia lakukan. Rencananya jelas sangat besar. Dia pasti berencana untuk merebut tahta dan membunuh ayahnya untuk menjadi kaisar. Mendengar ini, Nyonya Su terhenyak. Tetapi, apa hubungan pemberontakannya dengan keluarga Su kita? Li Longlin tahu bahwa dia harus meyakinkan Nyonya Su. Orang ini berencana untuk memberontak.
Hal pertama yang harus dia hadapi adalah 100.000 penjaga kekaisaran. Satu-satunya cara adalah mengkhianati keluarga Su, membuka perbatasan utara, dan memikat orang barbar ke selatan. Ketika saatnya tiba, pasukan ibu kota akan kosong, dan dia akan memiliki kesempatan untuk memanfaatkannya. Nyonya Su merenung sejenak dan mengangguk setuju. Itu masuk akal. Li Longlin melanjutkan, tetapi ini tidak cukup. Keluarga Su masih memiliki 1.000 tentara yang tersisa. Di luar ibu kota, tidak ada komandan dan pemimpin. Jika dia dapat mengerahkan ribuan tentara sisa ini untuk menyerang ibu kota, dinasti akan berubah dalam sekejap. Cara terbaik adalah dia melangkah maju dan mengambil Su Fengling sebagai istrinya ketika laki-laki dari keluarga Sulayu dan membutuhkan dukungan. Su Fengling adalah batu sandungan kedua. Li Longlin menekankan, siapa yang bisa membuat rencana jahat seperti itu? Ini sangat kejam. Dengan suara dingin, dia melanjutkan, 1.000 sisa keluarga Su memasuki istana dan mengubah dinasti. Dengan menggunakan tangan keluarga Su untuk membasmi para pembangkang dan naik tahta, dia dapat mencap keluarga Su sebagai pemberontak dan menyalahkan semua kejahatan pada keluarga Su. Jika dia membunuh keluarga Su, membersihkan namanya, dan membayar orang-orang barbar, dia akan bisa mengamankan tahtanya. Aku dan keluarga Su adalah batu loncatan bagi orang ini. Kata-kata itu benar-benar mengalahkan pertahanan psikologis Nyonya Su. Dia duduk terpuruk, matanya tak bernyawa, dan berlinang air mata. Jangan takut hancur berkeping-keping, biarlah kesetiaanmu dikenang dalam sejarah. Keluarga Su kami tidak takut mati. Namun, jika keluarga Su benar-benar menjadi pengkhianat, apa yang akan terjadi padaku? Dia memikirkan nenek moyang keluarga Su Laizong. Li Longlin perlahan mendekat, membantunya berdiri. Suaranya lembut, seolah mengandung kekuatan sihir. Nyonya Su, Anda tidak punya pilihan sekarang. Percayalah dan lakukan apa yang aku katakan. Hanya aku yang bisa menyelamatkan keluarga Su. Nyonya Su ragu, haruskah kita meminta Fengling dan yang lainnya untuk datang dan mendiskusikannya bersama? Bagaimanapun, ini terkait dengan masalah seumur hidupnya. Tak perlu. Su Fengling memiliki kepribadian yang impulsif. Kalau ada yang bocor, semua usahamu sia-sia. Selain itu, Kasim Wei ada di sini. Siapa yang tahu jika dia adalah mata-mata pangeran tertentu? Jawab Li Longlin tegas. Nyonya Su berpikir sejenak, kemudian mengangguk. Pangeran ke-9, lakukan saja apa yang kamu katakan. Li Longlin menghela nafas lega. Meskipun butuh banyak bicara, akhirnya dia bisa meyakinkan Nyonya Su. Namun, ini baru langkah pertama. Kesulitan sebenarnya adalah meyakinkan Kaisar Wu yang keras kepala dan menemukan dalang dari 8 pangeran. Setelah memberitahu Nyonya Su tentang rencana selanjutnya, Li Longlin keluar dari aula berkabung. Su Fengling dan anggota wanita lain dari keluarga Su terlihat terkejut melihat Li Longlin keluar tanpa terluka. Bahkan Wei Sun tampak tercengang, seolah melihat hantu. Nyonya Su merasa marah dan cemburu. Baru saja, terdengar suara gemuruh di aula duka, membuat semua orang berpikir bahwa meskipun Li Longlin selamat, dia pasti masih akan kehilangan kulitnya. Namun, hasilnya, Li Longlin tampak aman dan sehat. Wajah Su Fengling menjadi gelap. Dia mengarahkan pistol ke tenggorokan Li Longlin, matanya merah. Pengkhianat? Apa yang kamu lakukan pada nenekku? Mendengar ini, ekspresi semua orang berubah. Mengapa hanya Li Longlin yang keluar dari aula berkabung? Di mana wanita tua itu? Bukankah dia akan diracuni oleh Li Longlin? Berhenti. Nyonya Su keluar dari ruang duka dan berteriak keras, Fengling, gadis, kamu ceroboh sekali. Mengapa kamu tidak mundur? Nenek. Su Fengling tampak sedih dan mundur dengan marah, matanya tajam menatap Li Longlin. Dia merasa marah karena harus dimarahi oleh neneknya lagi. Wei Sun merasa ada yang tidak beres, senyum di wajahnya mulai memudar. Nyonya tua, apakah pangeran ke-9 sudah menaruh dupa padamu? Nyonya Su mengangguk. Saya sudah memakai dupa. Wei Sun bertanya, apa rencanamu? Apakah kamu ingin menghadapinya? Jangan khawatir, selama itu bisa menghilangkan kebencian di hatimu, Kaisar tidak akan ikut campur. Nyonya Su menatap Wei Sun dalam-dalam. Kasim Wei, aku punya sesuatu yang penting untuk dilaporkan kepada Kaisar, dan kuharap kau segera kembali ke istana. Laporkan? Wei Sun terkejut, sedikit mengernyit. Obat apa yang dijual Nyonya Su di labunya? Pangeran ke-9 telah diserahkan padanya.
Mengapa dia tidak membunuhnya daripada pergi ke istana untuk menghadapi orang suci itu? Pikiran Wei Sun tiba-tiba berubah, wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut. Membunuh pangeran ke-9 seperti ini sungguh tak tertahankan. Nyonya Su harus memberitahu kaisar untuk membunuh Li Longlin di depan semua pejabat sipil dan militer serta orang-orang di dunia. Baiklah. Kami akan segera kembali ke istana dan melapor kepada kaisar. Wei Sun membungkuk sebelum pergi.